lingkungan pendidikan yang dilakukan oleh sejumlah remaja SMP putri negeri di Malang, Jawa Cilacap, Timur yang Jawa Tengah, diduga dan sekolah atau perundungan penyeimbang. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Giuseppe Standing Room. Di video kali ini kita akan membahas mengenai suatu hal gitu ya, yang sering dianggap biasa saja, dianggap ringan, tapi memiliki dampak yang begitu besar hingga bisa mengubah karakter seseorang. Kan sudah tahu pasti apa? Yes, bullying. Menurut kalian bullying itu apa sih teman-teman? Banyak orang berpikir bullying itu cuma sekedar kekerasan fisik gitu ya, seperti memukul, mendorong, dan mempermalukan orang lain depan umum. Padahal bullying itu tidak hanya itu ya teman-teman. Dari hal-hal sederhana saja, bisa seperti lewat candaan, komentar, dan sikap yang membuat seseorang merasa tidak berharga gitu ya, sampai membuat trauma, membuat orang menjadi menutup dirinya sendiri gitu ya, menjadi insecure banget. Nah, tapi sebelum kita membahas lebih jauh gitu ya, mari kita pahami dulu apa sih sebenarnya bullying itu sendiri. Baik, secara psikologis, bullying itu adalah perilaku menyakiti, baik secara fisik, verbal, maupun emosional, yang dilakukan berulang kali dan dapat menimbulkan rasa takut, malu, dan juga tekanan pada korban. Artinya, bullying itu bukan hanya sekedar pukulan dan kekerasan fisik ya teman-teman. Ketika seseorang dijadikan bahan lelucon gitu ya, diremehkan dan dipermalukan, itu juga termasuk dalam bentuk kekerasan emosional. Apalagi di zaman era digital seperti sekarang, bullying itu bahkan semakin mudah terjadi gitu ya, pada lewat kolom komentar di sosial media, chat group, atau bahkan meme yang sering ditujukan pada seorang gitu. Untuk membantu kita memahami lebih jelas gitu ya, yuk kita melihat cuplikan video dari UNICEF yang berjudul Berteman dan Bahayanya Perundungan. Dalam video ini kita dapat melihat bagaimana bullying itu muncul lewat hal sederhana gitu ya. Yuk kita tonton videonya. Selamat datang di seri video Pendidikan Kecakapan Hidup. Kali ini, kita akan membahas tentang berteman serta bahaya bullying. Sebelum masuk ke pembahasan, yuk kita simak dulu kisah berikut ini. Agus adalah siswa berbadan gemuk. Ia tidak terlalu terampil dalam berolahraga. Larinya lambat. Farel suka membuat lelucon untuk mengejek Agus. Ia memanggil Agus dengan sebutan-sebutan gendut, gembul, dan lamban. Farel bahkan suka mendorong Agus ketika berpapasan. Terkadang, Farel dan teman-temannya melempar batu ke arah Agus ketika berjalan menuju rumahnya, hanya karena hal itu menyenangkan bagi mereka. Prita yang sering melihat kejadian itu hanya diam saja dan tidak berani melaporkan. Bullying biasanya dilakukan secara terus-menerus dan berulang kali oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap seseorang atau sekelompok orang lain selama berminggu-minggu, berbulan-bulan, atau bahkan bertahun-tahun. Berikut ini jenis-jenis bullying yang mungkin terjadi. Verbal atau lisan, yakni mengejek dan mengata-ngatai seseorang. Fisik, yakni menyakiti seseorang secara fisik, merusak atau mencuri barang. Sikap atau gerakan tubuh yang vulgar dan tidak sopan. Sosial atau relasional, yakni merusak hubungan sosial melalui pengucilan, berbohong, atau menyebarkan gosip. Mengancam, yakni membuat seseorang merasa takut, terintimidasi, atau membuat mereka melakukan hal-hal secara terpaksa. Cyberbullying, yakni bullying melalui internet, telepon seluler, atau teknologi-teknologi lainnya. Untuk mengganggu, mengancam, mempermalukan, atau menyasar orang lain. Contoh cyberbullying termasuk mengirimkan email, pesan singkat, komentar, atau posting yang menyakitkan, menghacking akun email atau media sosial seseorang, meniru orang lain secara online, dan sebagainya. Terakhir, bullying secara seksual, yakni sentuhan yang tidak diinginkan, komentar atau perilaku seksual, termasuk berkomentar tentang seksualitas atau orientasi seksual orang lain. Agar tidak menjadi pelaku bullying, kita harus mampu berempati. Ini adalah kemampuan untuk memahami apa yang mungkin dirasakan oleh orang lain.
Kita dapat berempati untuk memahami bagaimana korban bullying mungkin merasakan sesuatu. Kita juga dapat berempati untuk memahami awal dari mengapa orang-orang membuli orang lain. Kemungkinannya, mereka yang membuli orang lain disebabkan mereka sendiri merasa tidak percaya diri, ingin diakui oleh kelompok pertemanannya, atau takut dibully. Tentunya, alasan-alasan ini tidak membuat bullying jadi dapat diterima. Kita harus mencari cara-cara yang lebih positif untuk menyalurkan emosi-emosi negatif kita. Bullying berdampak sangat buruk pada korban, di antaranya kesedihan dan suasana hati yang berubah-ubah, kurangnya rasa percaya diri, menjadi pribadi yang tertutup, kurangnya pencapaian dan keinginan untuk belajar, keinginan untuk pindah ke sekolah lain, depresi, berpotensi tinggi untuk membuli orang lain, menyakiti diri sendiri atau orang lain, bahkan bunuh diri. Selain itu, bullying juga dapat berdampak pada tingkatan sekolah, seperti mempengaruhi hasil-hasil pembelajaran dan tingkat daya ingat seluruh siswa-siswi di sekolah atau menyebabkan perkelahian antar sekolah. Untuk lebih memahami soal bullying, coba kamu dan teman-temanmu diskusikan kasus berikut ini. Ira dan teman-temannya merasa senang membuli seorang remaja perempuan dari sekolah lain bernama Sarah melalui media sosial. Mereka membuat sebuah profil palsu dan mulai mengirimkan pesan-pesan yang tidak berkenan kepada Sarah. Lalu, ketika tahu bahwa Sarah memblokir mereka memutuskan untuk membuat profil menggunakan nama Sarah dan mulai mengunggah komentar-komentar serta foto-foto tidak pantas, berpura-pura menjadi Sarah. Sarah sangat kecewa terhadap bullying yang ia alami dan berpikir untuk menyakiti diri sendiri. Sarah sudah bercerita kepada gurunya tentang apa yang dialaminya, tetapi gurunya kurang memahami cara kerja media sosial dan berkata kepada Sarah bahwa ia tidak dapat membantunya. Silakan kamu dan teman-temanmu mendiskusikan masalah yang melibatkan Ira, Sarah, dan teman-teman mereka. Semoga video pendek ini dapat membantu kita semua untuk terhindar dari perilaku bullying, serta dapat menjalin pertemanan dengan baik dan sehat. Kalau kamu merasakan, mengalami, atau menyaksikan bullying, ingatlah untuk melaporkannya ke orang dewasa yang kamu percaya. Atau hubungi telepon pelayanan sosial anak TPSA di 1500771. Sampai jumpa. Oke, baik. Dari cuplikan tadi kita bisa melihat bahwa bullying itu tidak selalu dalam berbentuk kekerasan fisik kan teman-teman. Kadang dengan cukup satu ejekan atau candaan yang terus berulang, seorang tuh bisa merasa rendah diri dan kehilangan dirinya sendiri, kayak kepercayaan dirinya gitu ya. Dan tampak seperti bau basi atau girawan ringan gitu ya. Ternyata bisa meninggalkan luka yang lama dalam hati seseorang. Kita sering tidak sadar gitu ya, kata-kata sederhana bisa lebih tajam daripada tindakan. Seperti contohnya ya kayak, kamu kok tambah hitam sih? Kok porsi makan kamu banyak banget? Udah gemuk tahu, diet dong gitu. Atau kayak, lah kok nilai ulangannya segini lagi? Makanya kalau ulangan tuh belajar, jangan main HP aja. Padahal ya teman-teman, kata-kata seperti itu ya, kayak seperti yang ulangan itu biasanya tuh salah paham gitu ya. Kayak kita sebenarnya belajar loh di HP, tapi sering dilihat seperti kayak pemalas gitu ya. Kalimat seperti itu sering diucapkan dengan nada ringan, tapi dari sisi psikologis itu termasuk bentuk bullying verbal. Ketika kata-kata itu terus diulang, seseorang bisa mulai meragukan gitu ya dirinya sendiri, merasa tidak cukup baik, tidak pantas, dan bahkan tidak disukai gitu ya. Oke, menariknya itu perilaku bullying itu seringkali tidak muncul secara tiba-tiba ya teman-teman. Bisa jadi dari lingkungan terdekatnya. Semisalkan dari pola komunikasi di rumah. Seperti kayak ada kalimat kayak gini, lihat tuh anak tetangga aja bisa, lah kok kamu enggak? Atau kamu tuh bisa bikin malu keluarga aja deh. Nah, itu tuh dianggap wajar gitu ya, tapi sebenarnya tuh itu bisa melukai hati anak gitu. Anak tuh sering dibanding-bandingin gitu ya, akan tumbuh dengan rasa takut gagal gitu, atau malah meniru pola yang sama dengan orang lain. Begitu juga di lingkungan sekolah, kampus, dan lain-lainnya. Banyak budaya senioritas gitu ya, kadang dijadikan alasan untuk memperlakukan junior dengan tidak adil.
Padahal lingkungan yang sehat itu ya teman-teman bukan untuk membuat orang rasa takut salah gitu, tapi juga membuat orang berani untuk belajar. Nah, sekarang kita harus bertanya kepada diri kita sendiri gitu, apa sih yang bisa kita lakukan supaya nggak jadi bagian dari masalah itu gitu ya. Oke, yang pertama itu adalah biasakan berpikir sebelum bertanya. Tanyakan pada diri sendiri apakah kata ini tuh membangun atau justru menjatuhkan. Yang kedua, jangan jadikan ejekan itu sebagai sebuah kedekatan gitu ya, hubungan yang tidak sehat. Tidak perlu membuat salah satu pihak tuh merasa takut atau malu gitu ya. Yang ketiga itu adalah dengarkan tanpa menghakimi. Kadang orang itu cuma butuh didengar, bukan dinilai gitu ya. Dan yang terakhir adalah hargai perbedaan ya teman-teman. Setiap warga, kulit, kayak bentuk tubuh dan kepribadian masing-masing tuh ada keindahannya masing-masing gitu ya. Ingat, empati itu bukan sebuah kelemahan tapi juga kekuatan emosional yang membuat kita benar-benar manusia. Oke, setelah semuanya kita bahas ya teman-teman, mari kita tutup dengan refleksi sederhana bahwa perubahan besar tuh selalu dimulai dengan kesadaran kecil gitu ya. Bullying itu tidak akan berhenti kalau kita terus menganggapnya hal biasa gitu ya. Mulailah dari hal-hal kecil, dari kita berbicara, bercanda, dan berkomentar. Karena suatu kalimat lembut gitu ya bisa menghapus 1000 luka yang tak terlihat gitu. Saya Yusuf Pisaningrum dan saya percaya bahwa perubahan besar selalu dimulai dari kesadaran kecil. Terima kasih.